Esa Sekaroyani. Saya berasal dari kelas A2 dari program studi D3 Keperawatan Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah agama dengan video tentang pembiasaan sikap dan perilaku berakhlakul karimah dan beramal soleh dalam kehidupan sehari-hari dengan tema yang saya ambil, yaitu memahami kewajiban menuntut dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Dalam agama Islam, Islam sangat memperhatikan pentingnya ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga seni dalam kehidupan bagi umat manusia. Sebagai seorang manusia, baik itu orang yang beragama Islam maupun beragama lain, sangat ditekankan betapa pentingnya menuntut ilmu agar menjadi pribadi manusia yang berilmu, yang mengerti teknologi, dan juga kesenian. Ilmu pengetahuan sangat penting bagi kehidupan sehari-hari maupun di masa yang akan datang. Karena dengan kita memiliki ilmu, kita bisa mengetahui banyak hal tentang kehidupan. Banyak hal tentang apa yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari dan mempermudah kehidupan kita. Beberapa manfaat yang dapat dirasakan oleh orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan dalam sehari-hari, yaitu ada orang yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi akan mudah dalam berkomunikasi. Contohnya sebagai berikut. Assalamualaikum, Ro. Waalaikumsalam, kenapa Nes? Jadi enggak nih kelompokan nanti sore? Oh iya jadi. Nanti langsung aja ya ke kosku nanti sore. Oke, nanti aku langsung ke kelasmu ya. Oke, jangan lupa ya. Oke. Assalamualaikum. Salam. Kita tidak perlu berjauh-jauh atau bertemu secara langsung untuk mengkonfirmasi suatu hal atau mencari informasi, namun kita dapat secara mudah, dapat secara praktis dengan berkomunikasi secara online atau lewat teknologi yaitu handphone dan juga aplikasi software yaitu WhatsApp. Yang selanjutnya, orang yang memiliki ilmu pengetahuan akan mempermudah pekerjaan yang dilakukan oleh orang tersebut. Sebagai contohnya, apabila kita memiliki ilmu dan juga paham tentang teknologi, kita akan mempermudah mendapatkan informasi yang nantinya akan berguna dan membantu dalam pekerjaan kita sehingga memiliki hasil yang lebih maksimal. Selanjutnya yaitu waktu yang digunakan lebih efisien dalam mendapatkan informasi. Untuk yang selanjutnya, dengan ilmu kita dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Tidak lupa juga dapat menambah tali persaudaraan. Menjadi jalan untuk semakin menguatkan iman kita kepada Allah. Dengan kita terus mencari ilmu pengetahuan, terlebih lagi mencari ilmu pengetahuan mengenai agama Islam, tentunya akan menguatkan iman kepada Allah. Contohnya, dengan kita menuntut ilmu di pondok pesantren, dengan mendengarkan ceramah dari abah kiai atau bunyai, mengaji kitab kuning, maka yang dulunya mungkin kita hanya sekedar tahu setelah mengaji di pondok pesantren atau mengikuti ceramah-ceramah ustadz atau ustazah, kita menjadi tahu lebih dalam mengenai fikih atau akhlak atau yang lainnya di dalam agama Islam. Ilmu yang sudah kita pelajari akan sia-sia dan tidak ada gunanya apabila setelah mengamalkan tidak disempurnakan dengan mengajarkan ilmu yang kita pelajari kepada orang lain. Ada banyak hal yang dapat kita lakukan seperti melakukan kerja kelompok. Di dalam kerja kelompok, kita bisa sharing ilmu antara ilmu yang sudah kita punya dengan ilmu yang didapatkan oleh teman kita. Selain itu juga kita bisa sharing pendapat yang otomatis mungkin bisa merubah cara pandang kita tentang suatu subbab ilmu tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Berikut adalah terjemahan dari Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dalam Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11, Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman serta orang yang menuntut ilmu. Selain akan lebih tinggi derajatnya di hadapan Allah, orang yang berilmu juga pasti akan lebih dihargai oleh sesama manusia. Karena orang yang berilmu bisa menempatkan dirinya, bisa membedakan mana yang baik dan benar, bertindak sesuai keilmuannya. Ini sampai detik ini secara teori. Pada zaman sekarang ini, dengan adanya teknologi yang semakin canggih, pembelajaran di kampus pun juga bisa dilaksanakan melalui Zoom atau yang biasa disebut dengan pembelajaran daring. Mulia atau tidaknya manusia bukan tergantung pada nasab dan hartanya, melainkan dengan memiliki ilmu dan mengamalkannya, manusia menjadi lebih mulia di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Karena ilmu akan menjaga kita, sedangkan harta minta dijaga oleh kita. Hubungan antara agama dengan ilmu pengetahuan, teknologi maupun seni dalam pandangan Islam adalah tidak bertentangan, namun saling mendukung satu sama lain. Sebagai orang yang berilmu, kita juga harus menggunakan ilmu yang dimiliki dengan tujuan yang benar, diamalkan dengan benar, dan diajarkan juga dengan benar. Apapun ilmu yang sedang kita cari, dalam menuntut ilmu tersebut, kita harus mengawali dengan niat yang benar dan dengan hati yang tulus. Bagi mahasiswa atau bagi pekerja atau belajar, juga dalam masa perkuliahannya atau pekerjaannya atau belajarnya tidak boleh sampai menomorduakan agama. Karena ilmu pengetahuan dan agama keduanya seharusnya tidak saling merugikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.